Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kaitan masalah bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiap-tiap penunjuk yang dibangsakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sungguhnya telah rajih ia atas barang yang tiada dibangsakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala kaul dan segala perbuatan dan segala i'tiqad. Maka segala penunjuk, artinya dalil-dalil yang benar adanya dalil tersebut daripada Rasulullah, baik berupa perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah maupun i'tiqadnya Rasulullah, maka dalil tersebut semuanya telah jelas. Yang dimaksud dengan telah jelas, telah dirangkum oleh seluruh para sahabat, telah dijelaskan oleh ahli-ahli daripada muhaddisin. Maka semua dalil tersebut sudah terangkum di dalam kitab-kitab, sehingga mampu kita bedakan mana yang benar daripada Rasulullah perbuatan tersebut, mana yang bukan daripada Rasulullah, mana yang benar ucapan tersebut daripada Rasulullah, mana yang bukan daripada Rasulullah. Maka diistilahkan dengan maudhu', hasil ciptaan daripada yang lain. Maka seluruh dalil-dalil hukum daripada Rasulullah sudah jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang mau belajar dan mempelajarinya. Kemudian daripada setiap dalil tersebut maka yang terlebih afdal, segala ahwal itu adalah ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada dinasah akan dia, dan tiada pula maksud dengan dia itu semata-mata membayankan yang harus, dan tiada pula barang yang berdiri oleh dalil atas khususiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalahan barang yang dinasahkan dia seperti qiyamul laili sekaliannya, dan barang yang dikasat dengan dia semata-mata menyatakan harusnya seperti mengambil wudhu Nabi kita sekali-kali. Maka segala ahwal, segala keadaan yang lebih baik diikuti itulah keadaannya Rasulullah, baik tinjauan perbuatannya Rasulullah, tinjauan perkataannya Rasulullah, ataupun tinjauan i'tiqadnya Rasulullah. Akan tetapi tidak semua perbuatan Rasulullah itu lebih baik kita ikuti, dan tidak semua perbuatan Rasulullah itu dianjurkan untuk kita ikuti. Karena ada sebahagian perbuatan Rasulullah lebih baik jangan kita ikuti. Seperti contoh, wudu Rasulullah membasuh satu-satu kali.
itu lebih baik jangan kita ikuti. Karena ada perbuatan Rasulullah yang lainnya kaitan dengan wudu, biasanya Rasulullah membasuh 3 kali. Kenapa Rasulullah melakukan wudu dalam keadaan membasuh 1 kali? Itu hanya sebatas bayinah, untuk menyatakan bahwa wudu yang demikian harus, boleh. Bukan untuk menjelaskan kepada kita yang bahwa wudu seperti itu itulah yang terbaik, bukan. Karena hanya sebatas bayan hukum, maka lebih baik kita ikuti yang senantiasa dilazimi oleh Rasulullah. Yang senantiasa dilazimi oleh Rasulullah wudu 3 kali, bukan 1 kali. Maka dalil yang menjelaskan Rasulullah wudu 1 kali itu hanya sebatas dalil menyatakan hukum boleh, bukan dalil untuk menjelaskan hukum kepada kita itulah yang terbaik. Maka karena demikian, kaitan dengan perbuatan Rasulullah seperti itu lebih baik jangan diikuti. Ada pula sebahagian perbuatan Rasulullah yang sudah dimensyahkan hukum, maka lebih baik ditinggalkan. Seperti kejadian Rasulullah qiyamul laili sepanjang suntuk. Fi malam bengah Rasulullah gemeduk dom ibadah. Nyoka mensah hukum, maka lebih baik jangan diikuti karena sudah mensah hukum. Bahkan ada sebahagian perbuatan Rasulullah haram diikuti, dikarenakan itu khususiat bagi Rasulullah. Dan barang yang ada ia tertentu dengan Nabi jua, seperti berkahwin lebih daripada 4 orang, itu khususiat untuk Rasulullah, maka tidak boleh diikuti. Contohnya nikah sampai 11 orang istri, itu khususiat untuk Rasulullah. Maka kesimpulannya, tidak semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Terkadang sebahagian perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh kita ikuti. Dan sebaliknya, tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah haram kita lakukan. Ada sebahagiannya wajib, ada sebahagiannya sunnah, ada sebahagiannya mubah dan sebagainya. Sebagaimana tidak semua perbuatan Rasulullah wajib ataupun sunnah diikuti, begitu pula sebaliknya. Maka sebahagian perbuatan Rasulullah yang pernah Rasulullah melakukannya, ada sebahagiannya wajib diikuti, seperti salat, puasa Ramadan, itu wajib diikuti. Ada sebahagian perbuatan Rasulullah sunnah diikuti, seperti bersugi, gosok gigi dan sebagainya, nikah dan sebagainya. Ada sebahagian perbuatan Rasulullah boleh diikuti, boleh tidak. Di antaranya contoh wudu membasuh 1 kali, tidak sampai kepada 3 kali. Ada sebahagiannya perbuatan Rasulullah haram diikuti, seperti contoh kawin lebih daripada 4 orang. Karena untuk kita umat Rasulullah dibatasi nikah cuma sampai kepada 4 orang. Begitu pula sebaliknya, tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu haram dilakukan, tidak. Ada sebahagian perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi wajib kita lakukan. Ini bila mana kita berpegang kepada pendapat yang bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan. Seperti contoh qada salat wajib. Apabila kita berpegang kepada pendapat Rasulullah tidak pernah qada salat, tetapi untuk kita qada salat itu wajib. Mungkin wajar saja Rasulullah tidak pernah qada salat karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat. Ada pula sebahagian yang memang Rasulullah tidak pernah melakukan, akan tetapi sunnah kita lakukan.
Contohnya salat berjamaah tarawih hingga sampai sebulan penuh. Rasulullah tidak pernah melaksanakan. Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi sunnah untuk kita. Ada pula perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi boleh kita lakukan. Boleh. Arti boleh, boleh tidak melakukannya. Seperti contoh kanduri sunujuh, memang Rasulullah hantam ke buat jut na tapi buat jut hana sunat. Ada pula perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, haram semata-mata kalau kita lakukan. Seperti contoh kanduri laut, tapi leu-leu ke bua ke dalam laut, ke jen ke dalam laut, nyan haram. Maka yang perlu diingat, tidak semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah mesti harus kita ikuti, dan tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah mesti hukumnya wajib kita tinggalkan. Tidak. Kemudian, maka barang yang tiada ditegah daripadanya, dan jikalau makruh tanzih sekalipun perbuat olehmu, maka melengkapi barang yang tiada ditegah itu akan yang wajib dan yang sunnah dan yang mubah. Barang yang tiada ditegah daripadanya, dan jikalau makruh tanzih sekalipun perbuat olehmu, hana apa? Saya hana getam masalah teman. Yang dimaksud dengan makruh, apabila meninggalkan mendapatkan pahala, melakukan tidak berdosa, apa buat laju? Hana apa? Maka melengkapi barang yang tiada ditegah, hana getam, tohlom yang hana getam, itulah perkara yang wajib, memang tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Ada lagi yaitu sunnah, ada lagi yaitu mubah. Maka segala perbuatan yang tidak ada dalil larangan, maka lakukan. Ya, ada masalah. Nyo kehino yang perle genek pegah bak getanyo menyehana hukum yang sareh, maka le getanyo hanjet takoh laju tapatok nyan harum tulen, salah. Paling-paling dia tak pegah menurut pendapat ulama ini haram. Bisa saja menurut pendapat ulama yang lainnya tidak haram. Menurut sebahagian pendapat ulama ini boleh. Bisa saja menurut sebahagian pendapat ulama yang lainnya tidak boleh. Maka nyohino jut kemupom nunggu. Bek nepe kape urang yang hana baca kunut. Karena sebahagian ulama mengatakan itu sunnah, sebahagian yang lainnya mengatakan tidak Pudah pekapegap, nyokapedra ada. Apalagi kaitan dengan khilafiyah furu' syariat. Kalau khilafiyah i'tiqad, nyan kape. Dan yaitu barang yang bersamaan dua tempatnya, artinya perbuatnya dan meninggali, nyo makruh kun, nyo mubah kun. Yang dimaksud dengan mubah putra, jitna tapubut jithana, jithana tapubut jitna, nyan mubah. Artinya apa? Apabila kita kerjakan tidak dapat pahala, meninggalkan pun tidak dapat pahala. Mengerjakan tidak dapat dosa, meninggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Nyan mubah, nyan pubuat laju hana masalah. Lagi contoh perbuatan mubah, makan minum itu mubah, tidak dapat pahala. Bagaimana caranya supaya makan dan minum dapat pahala? Dikasat agar sanggup ibadah. Maka dikaitkan tujuan makan ke ibadah, menyedikayatkan tujuan makan untuk hal yang lainnya, seperti nyo lupa juhbunya luncu-luncuan tu malam, nyan dosa. Maka dikaitkan perbuatan yang mubah dengan ibadah, maka jadi ibadah. Dikaitkan perbuatan yang mubah dengan maksiat, maka jadi maksiat. Yang dimaksud dengan perbuatan mubah, diri perbuatan tersebut tidak melahirkan pahala bagi si pelaku dan tidak melahirkan dosa bagi si pelaku. Itu mubah.
Dapat pahala apabila dikaitkan dengan sesuatu yang lainnya. Dapat dosa bila mana dikaitkan dengan sesuatu yang lainnya. Itu mubah namanya. Dan tinggalkan olehmu barang yang tiada harus bagi engkau berbuat akan dia, dan yaitu yang ditegah daripadanya daripada perkataan atau perbuatan atau i'tiqad, seperti ada ia yang diharamkan atau yang dimakruhkan atau khilaf aula. Bila mana ada dalil yang sarih, dalil yang jelas, itu dilarang oleh Allah. Ada dalil daripada hadisnya, itu dilarang oleh Allah, maka tinggalkan. Itu makruh tahrim, maka tinggalkan. Itu khilaf aula, arti khilaf aula lebih baik jangan melakukan daripada melakukan. Itu khilaf aula. Maka dalam kaitan masalah khilaf aula, tinggalkan. Karena lebih kebah daripada ada buat. Yang khilaf aula kebenan. Maka tidak lengkap suatu hukum apabila dalam menerapkan hukum tidak mengambil metode kias. Nyo hal lengkap tunggu. Cuma Quran dan hadis nyo tidak melahirkan hukum yang sempurna. Bukan artinya Quran dan hadis tidak sempurna. Quran dan hadis telah menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesimpulan hukum. Akan tetapi untuk afrad-afrad tertentu itu tidak ada kaitan dengan kumpulan. Contoh, yang dalam Al-Quran kaitan dengan zakat gandum. Berhana ke pegahanan. Padahana ke pegah. Cuma disebut sabah afrad. Maka perlu kias. Makanya ada istilah yang dinamakan dengan kias illah. Ataupun kias aulawi. Ada kias dalalah. Ada kias syabbah. Ini kaitan pembahagian kias secara umum. Maka perlu kias. Qiyas illah, contohnya di dalam Al-Quran cuma disebutkan fala takul lahuma uffin wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Han gebikeun kurung si gliwang naga pegah hana, tembok naga pegah hana, mantat so tiga pakai bandu maka kalian kias. Kenapa tidak boleh kita katakan kepada kedua orang tua? Ilatnya menyakiti, nyan ilat. Ilatnya menyakiti. Takun menyakiti. Menyata tembok, lebih-lebih lo menyakiti luar dalam. Maka dinamakan itu kias aulawi ataupun kias ilat. Medum takun hanjut, apalagi tak tembok. Yang kekun kias aulawi. Ada yang kedua dinamakan dengan kias dalalah. Seperti gandum wajib zakat. Kenapa gandum wajib zakat? Alasan ataupun ilatnya karena mengenyangkan. Karena gandum itu menjadi makanan pokok suatu negeri. Lalu dikiaskan beras. Beras ada ilat mengenyangkan? Ada. Beras itu dijadikan makanan pokok suatu negeri? Benar. Maka karena ada ilat, ditunjuklah hukum furu ini sebagai hukum asal. Asalnya gandum, sedangkan yang menjadi furu adalah beras. Dikiaslah furu kepada asal. Maka sebagaimana hukum asal berlakulah kepada hukum furu. Kenapa berlaku hukum asal kepada furu? Karena dua-duanya memiliki ilat yang sama. Sebagaimana gandum mengenyangkan wajib zakat, maka beras mengenyangkan juga wajib zakat. Yang ketiga dinamakan dengan kias syabbah, karena ada wajah keserupaan. Seperti contoh wajib zakat pada harta orang yang dewasa. Kenapa wajib zakat pada harta usaha orang yang dewasa? Karena pada harta usaha tersebut melahirkan bertambah-tambah. Karena agaknya ngemekat, mutamah-tamah. Ilat bertambah-tambah itu ada pada harta anak-anak kalon. Nyan support toko namanya. Kon toko ururayu, toko milik dia anak milik. Tetapi karena barang di dalam toko tersebut sama hukumnya seperti barang di dalam toko orang dewasa, sama-sama melahirkan bertambah-tambah. Maka ada wajah keserupaan dinamakan dengan syabbah. Ada wajah keserupaan, sama-sama dua harta tersebut memiliki ilat bertambah-tambah. Maka sebagaimana hukum kepada harta usaha orang dewasa wajib zakat, maka kepada harta usaha anak-anak juga wajib zakat. Itu dasar mazhab Syafi'i.
Walaupun mazhab lain mengatakan tidak wajib zakat walau bertambah-tambah pada harta anak-anak, karena yang namanya anak-anak tidak ada taklif, tidak diberlakukan hukum oleh Allah Ta'ala. Maka apabila tidak diterapkan metode qiyas dalam menerapkan suatu hukum, pasti hukum tidak akan lengkap. Maka kembali kepada masalah kita. Putra masalah katanya hana bandum buat nabi yang naga buat je tak buat le katanya. Dan hana mandum buat yang hana buat le nabi han je tak buat le katanya. Maka ada sebahagian perbuatan nabi walau Rasulullah pernah melakukan, tetapi haram kita lakukan karena itu khususiat bagi Rasulullah. Dan walaupun perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, terkadang wajib kita lakukan, bahkan terkadang sunnah, bahkan terkadang mubah, ada sebaliknya bahkan terkadang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau persilakan kepada jamaah, mungkin ada yang ingin memperjelas atau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapur sama boh kurma dengan boh sawit han sama. Maka boh sawit hana hukum. Manhi tungku cukup mehi dak mehi pikon. Menyata pegahi boh manggih dengan geranan picukohi. Tapi hana hukum nunggu. Maka hanja tertarik tungku hukum buah kurma bak buah sawit. Maka buah-buahan yang terkhusus diwajibkan zakat tertentu, kurma, anggur, hana lain nunggu. Maka buah sawit hana ruh nunggu. Manggat hajai kapeng ke pulau-pulau sawit, iganya berarti hasil kebun yang hana wajib zakat. Nya dari buah sawit, kecuali orang yang jual beli sawit, iganya adalah penampung ke belau buah sawit bagok ke pulau lom, nyan adalah sama seperti orang jual beli di dalam toko. Dia kalain bab menyekat roton wajib buah zakat. Nyo hasil daripada kebun gepot buah sawit dia pulau nya hana buah zakat tunggu. Menyewajib zakat buah sawit buah drin wajib zakat. Menyewajib zakat buah drin buah lantat piro. Malawitnya buah rambai kada gut buah rambai piro. Maka hana tunggu. Jengkol lam kamu hai lawanya jiji piro je keun tu nya hana wallahu alam bisawab. Nala illam silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbuatan rasul yang tidak boleh kita ikuti, itu haram. Khusus saya bertanya masalah istri. Kita dibatasi oleh 4 istri, sementara Rasul Salih. Tapi ada sebagian umat kita lebih daripada 4. Apakah hukumnya mereka berzina? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh menikahi perempuan melebihi daripada 4 dalam nikah yang satu. Artinya sama-sama semuanya masih merupakan istri kita seorang laki-laki. Berbeda halnya kalau seandainya istri kita lebih daripada 4.
tetapi yang lainnya sudah kita ceraikan. Artinya tidak kita gabung menjadi semuanya dalam nikah yang satu. Hana masalah. Menyetekedi karena pedro purmo tamah lom nikah yang nyo golom tertadi, maka nikah yang kelima tidak sah. Karena tidak sah nikah yang kelima, maka kesimpulannya pasti zina. Karena zina ya pasti neraka lah, pandai surga. Nyo kesimpulan ji menyelebih daripada put dalam nikah yang satu hansa. Tapi menyekata tadi ana masalah, sahabat Rasulullah banyak. Dalam satu hari nikah 4 orang, menceraikan istrinya 4 orang. Besoknya sahabat yang lain menceraikan 4 orang, nikah 4 orang. Maka karena kejadian inilah turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulatsa wa ruba'. Maka ayat tersebut bukan diperintahkan kepada kita untuk nikah lebih banyak, tetapi ayat tersebut diperintahkan kepada kita untuk membatasi istri kita yang dulunya banyak. Makanya ujung-ujung fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, bila mana engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, maka padalah satu orang. Artinya ayat tersebut genek pegah bagi tanya oleh Allah Taala, baik letat rumah ka pubu ade. Oh menya put menteng nyan put mekarat ke, karena mekarat sidro menteng mekarat kau dah mekarat putun juga nama salah. Jadi nyan ayat nyan kan mengajak kita untuk nikah banyak, tapi mengajak kita untuk menikahi perempuan bagusnya yang lebih sedikit. Itulah satu nyo yang paling god. Karena semampu-mampu tapi buat adil lagi tanya tu ku put lebih put han mampu menyeput han mampu pukurang tinggal le han mampu ka kedua han mampu ka kesidau nan mentang nunggu ka berarti hansa wallahu alam bisawab. Nyo kai peluang hana masalah ka kepelung ju hoy silakan gure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mandang masyarakat yang melakukan penjelasan yang detail masalah akan usaha Durung bagian mudurung nyolon pelahilon hana mangat ngabuas nawi de nya pembahasan abuas nawi biasa kan. Bagian turuk menturuk jaket menjaket kan. Lain mentang banyak hana mangat lain mentang hana mengaruh macam peluang dia lain mentang laki maaf berapa nyoka hanun jawab karena na akad mudhara'ah, na akad murabahah, na akad musyarakah, le akad nyo menyelon jawab ilung kamu macam peluang dia banggeja abu kali kamu dengar malamnya karena mengalir kan. Lain mentang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz tadi ada penyampaian masalah sedekah kepada anak. Kalau misalnya ada seseorang itu menghadiahkan satu buah mobil, istilahnya kayak mobil Pajero, sedangkan harganya mahal, Ustaz. Apakah anak itu wajib membayar zakat terhadap mobil tersebut? Terima kasih, Ustaz. Tidak ada zakat harta dalam hukum. Dalam hukum tidak ada zakat harta. Itu hasil ijtima' ulama. Itu lain masalah. Yang mewajibkan zakat harta itu adalah fatwa daripada ulama. Tapi secara dalil hukum tidak ada zakat harta. Harta yang mana tidak ada zakat? Harta yang tidak bertambah-tambah. Maka yang diwajibkan zakat harta yang bertambah-tambah seperti harta dagang. Maka harta contohnya legitanyo na rumah lebo, lampu pekre, Gli, Nuhun dan sebagainya, na motor Pajero 2, Fortune le, Corolla put. Ana wajib zakat. Cuma yang wajib pajak kan. Jaga ana wajib, yang wajib pajak. Cuma pajak 2 kali lipat tu. Karena kali motor kan. Ana wajib. Tidak ada yang istilah wajib zakat harta. Yang wajib zakat yang pertama biji-bijian. Yaitu gandum, padi. Yang kedua buah-buahan, anggur dan kurma. Yang ketiga binatang ternak terkhusus kepada yang 4 kaki.
Itu pun terkhusus lagi yang menjadi binatang ternak, bukan binatang liar. Lembu, kambing, biri-biri dan sebagainya. Kemudian dagangan, harta dagangan. Kemudian nakat, yang dimaksud dengan nakat ini yaitu emas dan perak. Selebihnya tidak ada yang wajib zakat, walaupun minyak, gas, batu bara dan sebagainya, termasuk berlian. Berlian pun tidak wajib zakat. Ya, kan? Maka hana mendung wajib zakat, hana mendung. Maka yang tanya pakan duku berlian tidak wajib zakat, maka dijawab oleh sebahagian ulama, emas wajib zakat karena emas itu dirindukan oleh orang fakir. Walau gasian tak urang geblawa tengku walau 2 gram, geblawa tengku walau semanyam, dirindukan oleh orang miskin. Man mia berlian duku nyan pun kan hana rencana kaya padu uyum sisi gram 200 miliar hana galak waju kun. Maka di berlian hana wajib zakat pun kan hana galak. Memang han cocok itu bagian. Wallahu a'lam bissawab, ilaihil marju wal ma'ab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu ya. Penjelasannya menikah dan menikah dari tahu. Tapi takut rumah sehingga yang kayaknya tak sabar umurnya. Nanti baru tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusapat sabah rumah hana puat aku yang baik sabah kambang. Nyo kan haba puna-puna aku. Yang tidak boleh satu ranjang. Satu kamar tidak boleh haram. Satu rumah boleh. Boleh. Tapi menyemasajina waduku lebih baik. Karena kitanya sibuk hai tawasi takut tak biar kitanya imu gugui tinggal sabah sebagai dawon tu. Apabila menikahi perempuan sampai 3, boleh. Tidak mampu membangun rumah silakan, hana masalah. Karena berikanlah makanan kata Rasulullah kepada istrimu apa yang kamu makan. Berikanlah pakaian apa yang kamu pakai. Berikanlah tempat tinggal di mana kamu tinggal. Hana masalah berarti sabah rumah tak peduk meleh. Cuma selamat meleh nyo yang juga masalah. Mudum lewat HP mentang HP pok gegetannya karak kena ulai ya. Apalagi menyembuh ke ulai langsung ipok tunggu. Maka han selamat boleh apabila memang setuju daripada istri. Hana masalah. Makanya mentap datang urinang yang model lagi yang enggak ada kaya. Yang enggak ada kaya tu. Alhamdulillah ya. Nala ilah. Tuku sampai balik ke Hana. Sora? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kawin uragam kawin pun pasti jadi bahagia dan apa. Jadi ini adalah provinsi yang diilami oleh Uruminam. Yang tiba di Uruminamnya, dia kawin bukan berikan. Ada wajib-wajib beragam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diketahui mahar itu bukanlah sesuatu yang wajib yang diberikan oleh suami kepada istri, kecuali wajib dibayar mahar ketika si suami telah mengambil manfaat daripada buduknya istri. Sebelum mengambil manfaat daripada buduk si istri, maka suami belum berkewajiban membayar mahar. Maka mahar itu adalah mukabalah buduk, istilah kitab. Buduk kahana payah jelah le kan. Maka yang jok jelamai urinang kepada uragam. Yang jok jelamai urinang kepada uragam, walaupun dikatakan mahar tetapi tidak terhitung kepada mahar, melainkan itu hadiah. Kah? Rupanya si suami telah mengambil manfaat buduk si istri, wajib membayar mahar kepada istri. Tapi si istri merelakan secara gratis, bebas. Kah? Karena mahar daripada si istri. Apakah si istri boleh menceraikan suami? Masalah cerai bukan kaitan dengan mahar.
Masalah cerai kaitan dengan masalah hak nikah. Nikah itu milik siapa? Milik si suami. Maka si suamilah yang berhak untuk melepaskan nikah tersebut. Nikah bukan milik daripada isteri. Maka tinjauan tawa temalkan getinjau arat tawa bayo jelamai kawan. Getinjau tawa sah temalak karena ditinjau nikah itu milik siapa. Maka apabila seorang laki-laki tidak senang lagi kepada isteri, seketika dia getadak perumah. Tapi menyo perumah rupanya hana galak le ke lakau. Dia seketika talik lakau hanjut. Tayak pasah tu ku, boleh seorang perempuan isteri itu pasah suami apabila melengkapi syarat. Apabila tidak lengkap syarat maka tidak boleh pasah. Getepu aku tunggu. Tepu hanya pasah. Yang biasa salah anda. Si aat gepoh tu tunggu saya kata wah ka gepoh bosoh tiban ku hai ni peluang pun udang. Yang pasah tetap hanju. Hai ka gepoh bosoh pun udang lam. Maka pasah suami yang pertama boleh pasah jabbi. Arti jabbi keadaan si suami kita seperti perempuan. Nampak laki-laki, rupanya hakikatnya meong. Nampak pakai. Yang kedua, keadaan suami itu gila. Yang ketiga, si suami itu memiliki penyakit menular, supak, buduk, roh corona punya jenuh. Yang dia pasah. Yang keempat, karena suami telah melakukan sesuatu yang membuat kita itu hina, padahal keluarga kita itu keluarga mulia. Seperti orang yang menjual sabu-sabu ataupun kaidrop gara-gara mekat sabai, yang dia pasah. Yang kelima, tidak memberikan kita nafkah zahir dan batin. Nyo yang wajib pasah. Mamanya tekedi tengah malam tu ku getepuak tu de tu ku gluung telik hanja pasah. Man jalan keluar asal tekanan ke gendut tu puak peluang rumah tetangga. Enak tak kan? Maka ambil kebijakan. Cok kesimpulan merempak keluarga arah baru dengan keluarga linto baru, dua pekat pakiban kesimpulan ke depan. Enak tak kan? Pasah hanjut. Rupanya tengku na permoh yang yak pasah lakau gara-gara itu puk li lakau. Kai petebiat turah pasah lima kamah hana terpasah. Ya ingat. Hana terpasah walaupun kai peh palai mahkamah. Pakai ni peh palai mungkin ni pengun hakim. Maka dia ipeh palai oleh hakim petebiat surah pasah tidak terpasah. Karena tidak terpasah anda masih istri orang. Kemudian nikah dengan laki-laki lain tidak sah. Karena tidak sah anda itu berzina. Lahir anak berarti itu anak di luar nikah. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Kami betul. 5 minit tu pulang. Silakan. Nyokai pelung menikah jika mantap iyo. Apa tanah lain lah. Coba. Ana. Kami? Oh, Pak tunggu Pak. Dari tauhid belum menikah. Ana masalah berumah tangga mempertahankan tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akidah. Tahu. Jadi akan yang hanagapui ilmu dan hanagapui Rasulullah. Allah wahyu yang diberi yang dibagi Jibril Rasulullah kalah dan seharus dikali ibadah yang menggunakan namanya yang kamurtad tunggu. Yang kamurtad. Maka ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Jangan engkau kunjungi apabila dia sakit, jangan engkau ziarahi ketika dia meninggal, dan jangan engkau tanamkan dia bersama orang Islam. Tu kenan gua. Yang kafir nunggu yan. Menyetegedi intikat yang kaiwa kepada Syiah yang nunggu yan. Tinjauan di segi intikat. Bahkan termasuk menyeudeng intikat tengku putra ge intikat yang bahwa arti daripada asyhadu an la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Artinya apa? Tidak ada apapun kecuali yang ada cuma Allah yang wahdatul wujud. Berarti kita nyawa Tuhan, Tuhan kita nyawa. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ibu makna asyhadu menyaksikan itanyeng. Ai, pajan tak saksikan li kata Allah sebagai Tuhan. Kapan engkau menyaksikan Muhammad sebagai Rasul? Nyan menyelagan pertanyaan salik buta nunggu. Karena mereka makna asyhadu menyaksikan. Aku saksikan, aku menyaksikan Allah itu Tuhan, aku menyaksikan Muhammad itu Rasul. Maka dibalik tanya, pajane kalon, kapan anda menyaksikan Allah itu Tuhan? Kapan anda menyaksikan Muhammad itu Rasul? Yang pertanyaan salik buta. Yang hakikatnya makna asyhadu bukan asyhadu a'lamu. Aku meyakini dengan sepenuh hati yang bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku yakini dengan sepenuh hati bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Maka makna asyhadu bukan menyaksikan, tetapi meyakini dengan sepenuh hati. A'lamu. Yang kamurtad. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab.